Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Camat Talo yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lurah Ujung Pandang Baru, yang insya Allah sebagai sahibul bait dan juga insya Allah yang akan kita tempati posko launching Majelis Taklim se-Kecamatan Talo. Semoga kita seluruhnya dirahmati Allah. Dan yang saya hormati sahabat saya Pak Kadir beserta Pak Haji yang dari Panampung. Saya kenal sekali beliau, tapi biasa lupa-lupa namanya. Yang jelas pengurus Masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampung, Haji Sudirman. Termasuk tadi malam saya ceramah takziah di PT Perdikan. Saya bilang begini, jamaah sekalian, saya itu punya banyak teman, tapi namanya tidak aku tahu. Yang saya tahu masjidnya, karena setiap menelpon juga selalu begitu. Tapi Ustaz, nakim nih jamaah Masjid Muhajirin Karungisi. Saya istilah moderasi, istilah baru, tapi penerapan pelaksanaannya untuk ajaran Islam sejak turunnya Al-Quran. Allah berfirman itu tadi surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Siapa itu orang beriman? Yang mengaku bertuhan, yang mengaku punya Tuhan. Ketika seorang manusia mengaku dia bertuhan, berarti dia punya iman. Makanya ini Indonesia, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, negara Indonesia hanya diperuntukkan bagi manusia yang bertuhan. Jadi kapan ada Indonesia, bangsa Indonesia mengaku dia orang Indonesia tapi tidak punya Tuhan, logikanya angkat kaki dari Indonesia. Karena negara Indonesia hanya diperuntukkan bagi yang bertuhan. Persoalan nanti agamanya masing-masing orang punya keyakinan. Berdiri negara Madinah pada masa Rasulullah itu juga sudah dicontohkan. Itu tadi ayat innamal mu'minuna ikhwah. Saya ke sini dulu. Dalam ilmu balaghah itu kata innama
berfungsi untuk litahqiq, mengukuhkan, litahsis, mengkhususkan. Yang kalau diartikan itu mempergunakan arti hanyalah, menunjukkan ciri, tanda-tanda. Bandingkan hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah binniyat, yang disertai niat. Tanpa niat bukan ibadah namanya, tapi ada kebiasaan saja. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah ikhwah, yang bersaudara. Maksudnya yang menjunjung tinggi ukhuwah persaudaraan. Jadi ciri-ciri orang yang beriman menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Bahkan menjadi sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi pemahaman terbaliknya itu dalil. Kalau ciri-ciri orang-orang yang beriman itu memelihara persaudaraan, berarti kalau ada orang kerjanya meretakkan persaudaraan, merusak persatuan kesatuan, memperunci yang namanya ukhuwah, rusak persaudaraan, kerjanya hanya memutuskan silaturahim, secara teori keluar dari golongan orang beriman. Makanya orang yang membenci sesama, bahasa anak-anaknya baku bombe, seluruh ibadah tertolak. Setengah mati sujud ruku, ya Allah, tapi benci kepada orang, memutuskan silaturahim, seluruh ibadah tertolak. Demi Allah, bukan main-main. Hebatnya itu persaudaraan, ibu-ibu, yang Allah gunakan itu ikhwaton. Ikhwanon itu juga bersaudara. Ikhwanun bersaudara, ikhwatun juga bersaudara. Apa bedanya? Kalau ikhwanun bersaudara adalah persaudaraan karena seiman, sekeyakinan. Persaudaraan seiman, sekeyakinan. Bisa ditambah sebangsa, setanah air. Itu ikhwanun. Tapi kalau ikhwatun bukan hanya persaudaraan seiman, sekeyakinan, sebangsa tanah air, tapi juga persaudaraannya karena ada hubungan darah. Memangnya kenapa kalau orang ada hubungan darah? Orang tua kita bilang kalau bertengkar tiga golongan manusia, berselisih tiga golongan manusia, bahkan saling mengingkari ini tiga golongan, jangan percaya. Bawaan jintu, mulut naji, hatinya dah. Satu di antaranya berselisih, bertengkar, dua orang bersaudara, kakak adik, hubungan darah kan? Kakaknya bilang, mulai hari ini tidak ada adikku yang namanya Yanu, Titi. Adiknya juga bilang, saya juga mulai hari ini tidak ada juga kakakku yang namanya Yanu, Titi juga. Jangan percaya, mulutnya gitu. Kalau tidak percaya, sepekan kemudian, apalagi kalau sebulan kemudian, datangi salah satunya, datangi kakak tapi jelek-jelekan adiknya di depannya, atau datangi adiknya jelekan kakak. Itu si Anu itu, yang adikmu itu si kurang ajar itu, dasar manusia kurang ajar. Besok-besok saya kalau ketemu saya pukul dia. Mungkin itu mulutnya tidak ngomong-ngomong, tapi dalam hatinya bilang kurang ajar. Walaupun bulan lalu bertengkarkah, tapi itu adik kandungku cilaka.
tetap ada rasa pedih dan perih. Itulah istilah orang Bugis, namua magarakuna layai engkamu batu besen. Jadi persaudaraan yang ditunjukkan Quran itu. Makanya kita ini persaudaraan yang Allah tunjukkan itu. Itu yang mesti dijaga. Jaga itu. Disuruh kita fa'aslihu bain ahwaikum. Hubungkan persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Jadi ini yang namanya menjaga ukhuwah persaudaraan, persatuan kesatuan, itu amanah Allah. Amanah Allah. Jaga itu. Maka oleh Kementerian Agama, walaupun sudah terlaksana sebenarnya, saya ditanya Pak Camat waktu rapat dulu di kantor Camat, sebenarnya maksudnya itu Pak Puan apa ya? Kayak begini sebenarnya, hormat menghormati Pak Camat, memberi penguatan. Bilang Pak Sekjam, saya Pak Camat aman-aman saja. Pak Sekjam kan non muslim, tidak pada bertengkar. Sebenarnya itu sudah terlaksana, tapi penguatan. Muncul istilah moderasi. Moderasi kan sebenarnya salah satu artinya jalan tengah. Ada orang salah memberi penjelasan supaya orang bisa bersatu, tidak saling menyalahkan. Kepada seluruh penganut agama, jangan terlalu fanatik pada agamanya. Oh salah. Justru yang tidak fanatik, tidak mendalam pengetahuan agamanya, itulah yang tidak paham tentang ajaran agama. Makin mendalam pemahaman seseorang tentang agamanya, makin dia paham bahwa seluruh agama itu mengajarkan yang namanya saling hormat menghormat, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Artinya jalan tengah. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Adakah dicontohkan sebelumnya berangke beda agama, sesama kita dulu, sesama kita ini muslim. Kadang sesama muslim hanya karena beda mazhab tidak tegur-teguran. Saya itu pernah dibilangi di Bulukumba, ustaz tidak punya pendirian. Jadi waktu yang Bupati Andi Patabai Pabogori itu majelis taklim makmur, seluruh desa masjid wajib pakai ada majelis taklim. Jadi kita kadang satu tim dari Makassar naik, saya Pak Jenderullah Amri, Guru Tak Dr. Hamzah Harun Ar-Rasyid, Ustaz Syawir Dahlan Usman Jasa, termasuk guru kita Ki Haji Muhyiddin Quraisy dan lain-lain. Kadang kita itu menginap 3 hari, dalam sehari itu ceramah 3 kali, bahkan 4 kali. Kadang begini, hari ini saya ceramah di sini. Begitu saya masuk divisi pengurus, Ustaz malompo tu Pak Bismillah nak kowe. Memang begitu saya. Malompo Bismillah. Pimpin salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai salat bilang jamaah, anggota aku selesai. Anggota aku malompo Pak Bismillah. Besok jadwal ceramah pengajian kampung sebelah, karena giliran. Begitu saya masuk masjid divisi, Ustaz baik cutuk kau Pak Bismillah, baik cutuk saya pimpin salat. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai. Bilang jamaah anggota aku selesai. Baik coba bismillah. Ternyata apa yang saya lakukan di kampung ini diketahui di kampung sebelah. Wih, masa Ustadz mas sempatnya baik coba bismillah. Apa dia bilang? Ustadz ada tidak punya pendirian. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Makin paham orang tentang agama sejarah, dia akan paham bahwa semuanya benar. Saya masuk masjid, Ustaz, siapa di sini jamaah Fathul Jihad? Ada? Oh, yang tadi foto-foto Ibu Rahmawati ya. Fathul Jihad. Fathul Jihad, Masjid Muhammadiyah. Saya NU, dipanggil bukan pengajian. Tapi kalau saya hadir salat subuh tidak pernah kuno. Saya ikut imam. Ustaz, dia tidak kuno Pak Imam. Susah aku, jangan. Yang penting jangan pernah bilang salat subuh 3 rakaat. Itu cari gara-gara. Tidak pernah saya kuno. Karena saya ikuti Pak Imam. Walaupun saya NU. Ada orang masuk kampungnya orang, salahkan yang diamalkan orang. Jadi sesama kita saja dulu itu diperbaiki. Makanya prinsipnya perkecil perbedaan, perbesar bersama, ambil jalan tengah. Perbedaan mazhab antara imam dengan makmum. Makmum harus berkeyakinan yang dilakukan imam juga benar. Itu namanya jalan tengah. Saling hormat menghormat, memperkecil perbedaan. Setelah antara kita misalnya sudah baik, mari kita nyeberang. Tetangga yang non muslim, adakah dicontohkan Rasulullah hormat menghormati yang beda agama? Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nabi bilang itu tetangga 3 golongan. Kayak namanya memperbaiki hubungan dulu, tetangga dulu. Tetangga dulu. Ada orang bagus hubungan sesama manusia, tapi yang jauh bagus. Tetangganya berhubung deh. Bagaimana? Tetangga dulu. Itu bahasa Arabnya tetangga, jaring. Hampir mirip bahasa Arabnya apa? Jariyatun, jaring. Hampir mirip bahasa Arabnya air mengalir. Jara, ya jeri. Itu air mengalir. Yang namanya air mengalir itu kan saling mengunjungi. Lebih gampang dipaham, yang namanya air mengalir itu, air itu selalu mengalir mendatangi tempat yang rendah. Tidak ada air mengalir itu lagi naik. Pernah kita dengar berita banjir di gunung? Itu air selalu mendatangi yang rendah. Orang bertetangga begitulah, ikuti sifatnya air. Ini tetanggaku sepertinya menganggap saya orang kaya. Kalau tetangga menganggap kita orang kaya, haknya. Tetangga menganggap kita orang mulia, haknya. Tetangga menganggap kita orang penting, haknya. Yang penting jangan pernah menganggap diri sendiri. Itu penyakit. Paling ngomong kita ini sebagai orang kaya, itu malah salah saya. Menganggap diri sendiri. Kita ini Bapak Ibu sebagai orang yang mulia, lebih malah asap ya. Kalau orang yang menganggap kita itu haknya, kan kentara itu. Oh, ini orang dianggap saya ini karai. Buktinya kalau ngomong. Dan tadi dari mana dia karai? Oh, berarti dia menganggap bahwa seakan-akan dia bilang, aku di bawahmu, engkau adalah utusanku, engkau junjunganku, engkau lebih tinggi daripada saya. Dia merasa bahwa dia adalah di bawah kita. Karena merasa kita ini tetangga bahwa dia adalah di bawah kita, justru mari kita mengalir, datangi dia. Karena mungkin dia mau ngomong istilah orang Bugis masih mengalir. Tapi coba kalau kita ketemu, contoh misalnya ibu-ibu yang sarjana, sudah sarjana, titelnya 2.
bersuaminya lagi pejabat, orang kaya tomo lagi. Nendre memang bicara tetangga kasih itu. Tapi coba kita lewat langsung tegur sapa. Assalamualaikum ibu sudah hasil-hasil lagi. Iya karai. Suka kita pakai kudu warna merah. Ku suka tapi dah datang ke rumah sebentar. Kebetulan pernah kabar dia 4. Simpang kaki satu datang. Dari lubuk hatinya, ya Allah, panjangkan umurnya itu ibu. Bukan sandiwara, murni. Ya Allah, panjangkan. Benar perhatikan kayak Allah. Bukan pengakuan akting, mustajab. Itu sebenarnya celah-celah yang bisa kita gunakan, doa yang diterima. Tapi kalau ngomong dengan orang mentang-mentang dia orang kaya, dari mana? Tempuk. Apalagi panggil, Tapi coba kalau kita yang datang, seperti air mengalir. Musleha ada jaki, ibu kenapa kita datang? Tapi dari kata dia acara kebetulan kasih ke orang ayam. Tapi gembira. Siapa tahu mau anak datangi dia. Makanya itu bahasa Arabnya zakat, zakat. Artinya datang kan, datang. Itu artinya kalau orang ingin memberi, engkau yang akan memberi, datangi orang yang mau diberi. Jangan orang yang mau diberi dipanggil datang ke rumah. Panggilkan Sitina, ibu Juleha dan Tekna, suruh datang ke rumah, mau kasih sedekah. Itu tidak etis. Ikuti petunjuk Quran. Zakat. Diartikan tunaikan zakat, padahal itu arti dasarnya datang. Kita datang. Tetangga 3 golongan kata Nabi. Ada tetangga haknya 3, ada tetangga haknya 2, ada tetangga haknya 1. Mana tetangga haknya 3? Tetangga yang kebetulan seagama, kemudian punya hubungan darah dengan kita. 3 alasan jangan sakiti dia, berbuat baik kepadanya. Pertama karena tetangga, yang kedua seagama, yang ketiga karena keluarga. Ada tetangga haknya 2, tetangga yang tidak ada hubungan keluarga menurut adat. Karena kalau mau berbicara sesungguhnya keluarga ini semua. Dan kalau ditarik benar lurus itu pasti ketemu. Sebenarnya kita ini keturunan Nabi semua. Tidak ada. Mungkin saja di tempat ini ada orang sepupu 2421 kali. Kalau mau diusut. Tapi kan kalau menurut adat sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali kan 4 kali itu sudah lepas. Ada datang kantor KUA, saya walinya Ustaz. Kenapa saya sepupunya? Berapa kali? Ya 6 kali. Hilang gitu. Keluarga. Jadi 2 alasan. 1, jangan sakiti dia, seagama kita. Yang kedua tetangga kita. Yang ketiga ada tetangga haknya 1. Tetangga tidak seagama dan bukan keluarga. Wajib berbuat baik, jangan sakiti dia, hormati dia. Kenapa? Dia tetangga. Padahal beda agama. Berarti sejak masa Rasulullah sudah diajarkan itu yang namanya saling hormat menghormati. Nah sekarang ini oleh Kementerian Agama menjadi salah satu program yang dicanangkan Menteri Agama, pembentukan kampung moderasi beragama. Jadi istilah kampung di sini, tabe Ibu Lurah, bukan berarti ujung pandang baru sekedar posko. Sebenarnya jujurnya Bu Lurah semua. Tapi kalau langsung dikerja setengah mati. Yang kedua, kalau mau lonci, biar pertama dulu ujung pandang baru. Siapa nanti yang aktif di situ? Ibu-ibu bekerja sama. Bahkan bisa saja kita sampaikan pengajian jamaahnya, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, sampaikan. Materi apa? Materi yang namanya saling hormat menghormati. Duduk satu sama lain. Kita saling menghargai.
Jadi kalimat yang digunakan, mari kita saling hormat menghormati, saling menghargai. Kalau ada sedikit agak berbeda, mari cari jalan tengah. Itu pengertian moderasi. Jadi ketika kita keluar, lihat bahwa dia adalah saudara kita. Makanya namanya itu ukhuwah terbagi tiga. Pertama dulu ukhuwah Islamiyah seagama, bukan lagi lihat ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah, kita setanah air, semerah putih, sebangsa. Dan itu ibu-ibu, kalau kita sudah keluar, memang kalau di kampung sendiri belum, tetapi kalau kita keluar di kampungnya orang, itu akan lahir itu rasa persaudaraan yang ada kesamaan. Saya orang Bone, Sulawesi Selatan ini, keluarga saya Kalimantan Timur, banyak di sana. Di sana itu kalau ketemu orang Sulawesi, saling tuh. Kalau ketemu kan kita orang Sulawesi itu kalau ngomong itu kan kentara. Jadi kita Bugis Makassar kalau ngomong itu kontara. Jadi kalau kita orang Sulawesi Bugis Makassar berbahasa sesuai dengan logatnya, tidak usah mempersulit diri. Ada tuh gitu, orang Bone ini malogat tuh. Nanti di sepupunya ke Jakarta 1 minggu sekalinya pulang, ngapain? Ya enggak. Sisa tumbuh alih berbahasa sesuai bahasa. Saya di mana-mana tuh ngomong. Dulu pertama aku coba-coba. Pertama kali saya ke Jakarta, pertama kalinya saya ke Jakarta, seluruh pengurus se-Indonesia dipanggil menginap di hotel. Itu di pinggir hotel ada penjual lambang. Muka beli bagus kuliah, tapi aku dengar orang maloga-loga. Pergi toma ke pinggir hotel, latihan dulu, latihan, tes. Berasa lancar-lancar di mana? Percaya diri. Mas, itu satu berapa ya? Langsung dia bilang, kiri ya kak. Kenapa gak bisa Mangkasa ya? Saya bilang Mangkasa ki. Pak, dari tadi aku dengar kita di ngomong bahasa Indonesia di sana, langsung ambil si kampungku. Kita tahu itu orang Bugis Makassar kalau ngomong pergi, mau kau pergi mana? Tanggal berapa kita datang? Jadi si kampung kunjoy. Saya bilang di mana kita tinggal dan jalan Kandia, astagfirullah, jalan Tinumbu, sampai kampung. Pilih bikin Pak yang mana disuka, mau dibeli, ini kasih ke 1. Berapa harganya? Sekian, ini sekian, ini kasih ke 3. Masukkan ke plastik, mau gue bayar. Sudah Pak, persaudaraan Sulawesi Selatan gratis. Jadi itu kalau kita keluar ke kampungnya, lahir itu asas persaudaraan. Bukan lagi bonenya, bukan lagi sopeknya, bukan tatornya, tapi Sulawesi Selatan keluar. Itu namanya. Begitu juga kalau kita keluar ke negaranya orang, bukan lagi persoalan provinsi, merah putih, Indonesia. Dan kita rasakan kalau kita berada di negara orang lain, Indonesia. Jamaah sekalian, itulah yang dikehendaki maksud moderasi. Sederhana sebenarnya, ibu-ibu sudah laksanakan, tapi dibungkus lagi istilah moderasi, bentuk penguatan. Pak Camat tanya saya, ini ujung-ujungnya kemana kakak? Soalnya sudah terlaksana Pak Camat, cuma diberi penguatan moderasi. Jadi nanti ibu lurah, nanti kita launching sekedar untuk memberi penguatan. Jadi apa nanti program yang kita laksanakan? Majelis Taklim Agama memberikan penyuluhan-penyuluhan, menyebarkan kemana-mana. Mari kita ini mencari yang namanya titik bersama.
Jangan memperuncing perbedaan. Sama-sama kita merah putih, sama-sama kita NKRI. Negara Madinah kan juga begitu. Rasulullah presiden memang Muslim, tapi di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada Majusi. Ini Majusi jelas-jelas agama buatan manusia, agama yang menyembah api. Tapi Nabi tetap menghormati mereka, tidak memaksakan kehendak, memperlihatkan akhlak yang baik. Karena kalau kita bercerai-berai, saling pasang tanduk masing-masing, ada istilah itu persatuan tai kambing, padahal yang dituntut persatuan tai sapi. Itu tai sapi di dalam bersatu, keluar bersatu. Tai kambing bersatu, keluar berhamburan, masing-masing pasang tanduk. Ini momen merah putih karena 17 Agustus. Seandainya di kesempatan lain ibu pakai baju warna-warni, nanti kesempatan lain kalau ini cocok ini karena memang ya, momennya 17 Agustus merah putih. Besok lusa misalnya ibu datang pengajian pakaiannya warna-warni, itu moderasi. Ada warna kuning, warna hijau. Tapi jangan mami kudu tak warna kuning, baju tak warna hijau, kemudian warna biru. Belum itu. Maksudnya mungkin kita beda warna tapi tetap satu. Itu sebenarnya yang dikehendaki. Jadi insya Allah yang namanya kampung moderasi beragama bukan dipahami hanya ujung pandang baru. Lalatan tidak, puluhan tidak, semua hanya dibuatkan posko di di kelurahan ujung pandang baru. Jadi insya Allah semoga dalam waktu dekat kita launching. Launching itu maksudnya sekedar untuk peresmian. Inilah yang ditunjuk sebagai posko pertama kampung moderasi beragama. Kemudian nanti selanjutnya pindah mungkin ke kelurahan yang lain, ke kelurahan yang lain. Akhirnya 15 kelurahan semua punya posko kampung moderasi beragama. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya kepada kita semua, saya tidak main-main ibu-ibu, mulai diri sendiri, jangan ada kebencian kepada sesama, jangan putuskan silaturahim. Demi Allah ibu-ibu, kapan kita termasuk silaturahim ditegaskan Nabi la yadkhul jannah, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena seluruh ibadah tertolak. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian tadi sekelumit narasi tentang kampung moderasi beragama, penjelasan tentang definisi dan apa saja